Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran matematika pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita dalam mengikuti pelajaran matematika ini diberi keselamatan, diberi kemudahan untuk mengikuti pertama sampai terakhir pelajaran matematika ini. Untuk mempelajari bab 1 yaitu tentang induksi matematika. Yang pertama harus kita perhatikan nanti ya, yang kita harus pelajari yaitu kamu perhatikan di KD ya, di KD-nya itu di LKS ada, di buku paket ada, yaitu KD 3.1 menjelaskan tentang metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan dan keterbagian. Marilah kita mulai pelajaran pertama, yaitu bab pertama, yaitu tentang induksi matematika. Ya, cara mempelajari induksi matematika yaitu yang pertama adalah dengan metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Yang kedua, induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Next. Materi induksi matematika yaitu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, prinsip induksi sederhana. Yang kedua, prinsip induksi yang dirampatkan. Yang ketiga, prinsip induksi kuat. Yang keempat, prinsip induksi secara umum. Next. Basis induksi dan langkah induksi. Kita harus perhatikan, langkah pertama dinamakan basis induksi. Langkah kedua dinamakan langkah induksi. Ini nanti langkah untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Jadi ada langkah 1 dinamakan basis induksi, langkah kedua dinamakan dengan langkah induksi. Nah, langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa PN benar. Yang kedua, asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kedua langkah tersebut benar, maka sudah dibuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. Next. 1. Prinsip induksi sederhana. Misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan benar bulat positif N. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. 1. PN benar. Kedua, jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 1. Next. Basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut benar bila N diganti dengan 1 yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Yang kedua, langkah induksi harus memperlihatkan bahwa PN, maka PN plus 1 benar untuk semua bilangan bulat positif. Next. Contohnya, tunjukkan bahwa untuk N lebih besar 1. Ya, dari bilangan bulat berikut. 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan plus N sama dengan N plus 1 per 2. Melalui induksi matematika. Jadi ingat, melalui induksi matematika tadi ada langkah mengerjakannya yaitu melalui basis induksi. Yang pertama. Jadi basis induksi sama dengan P1 dimasukkan itu benar karena untuk N bilangan pertama sama dengan 1, kita peroleh 1 sama dengan 1 plus 1 per 2, hasilnya 1 kali 2 per 2. Maka ya, basis induksi pertama hasilnya sama dengan 1. Langkah kedua, yaitu langkah induksi yang kedua. Kita harus memperlihatkan bahwa PN plus 1 juga benar, itu bilangannya kamu lihat 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N plus 1 sama dengan N plus 1 dalam kurung N plus 1 plus 1 tutup kurung dibagi 2. Next.
Jadi 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N plus 1 sama dengan N plus 1 dalam kurung N plus 1 plus 1 per 2. Jadi hasilnya dimasukkan bilangannya tadi, ya N plus 1 tadi ya, 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N plus 1, hasilnya harus sama dengan pembuktian yang diminta di atas. Hasilnya harus N plus 1 dalam kurung N plus 1 tutup kurung plus N ya, plus 1 tutup kurung per 2. Coba perhatikan, hasilnya sama dengan di atas, berarti sudah sama. Ya, itu. Langkah pertama dan kedua dibuktikan benar. Maka untuk semua bilangan bulat positif N terbukti bahwa untuk semua N lebih besar sama dengan 1. Pada bilangan 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan plus N itu sama dengan N plus 1 ya, N kali N plus 1 per 2. Next. Contoh yang ketiga. Tunjukkan bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1, bahwa N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3 melalui induksi matematika. Nah, ingat langkah pengerjaannya dengan basis induksi. Yang pertama, berarti P1 benar. Karena untuk N sudah sama dengan 1, maka masukkan dalam rumusnya N pangkat 3 plus 2 pangkat plus 2N. Jadi 1 pangkat 3 plus 2 kalikan 1 gitu, sama dengan 3 adalah kelipatan 3, betul. Yang kedua, langkah induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa N plus 1 juga benar. Nanti dimasukkan lagi N plus 1 pangkat 3 plus 2. N plus 1 adalah kelipatan 3. Next. Buktinya, pembuktiannya, berarti N plus 1 pangkat 3 plus 2 N plus 1 sama dengan N pangkat 3 plus 3 N pangkat 2 plus 3 pangkat N pangkat 1 ya, tidak usah ditulis, plus 1 plus konstanta sama dengan 2N plus 2. Hasilnya harus kelipatan 3, berarti harusnya lihat di sini, berarti kan N pangkat 3 plus 2 pangkat N, urut sudah ya, plus 3 N kuadrat plus N plus 1. Jadi kelipatan 3 juga, berarti sama ya. Next. Kedua, prinsip induksi yang dirampatkan ya. Jadi materi yang kedua, prinsip induksi yang dirampatkan yaitu jika ingin membuktikan bahwa pernyataan PN benar untuk semua bilangan bulat lebih besar sama dengan N, prinsip induksi sederhana dapat dirampatkan untuk menunjukkannya dengan cara sebagai berikut. 1. PN benar, dan yang kedua, jika PN benar maka PN plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan N. Next. Contoh, untuk semua bilangan bulat tidak negatif N. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan plus 2 pangkat N hasilnya sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Misalkan PN adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan plus 2 pangkat N hasilnya 2 pangkat N plus 1 min 1. Pakai dengan cara basis induksi. Masukkan yang di sini P1 berarti P pangkat 0. Benar, karena untuk N sama dengan 0 merupakan bilangan bulat, tidak negatif pertama. Kita peroleh, perhatikan, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan yang pangkatnya 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi, perhatikan, 2 pangkat 0 plus 1 min 1 hasilnya ya 2 min 1 sama dengan 1. Betul, iya toh? Nah, lanjut. Nah, langkah kedua yaitu langkah induksi. Misalkan PN benar, yaitu proposisi tadi bilangan 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1.
diasumsikan benar jika hipotesis induksi kita harus menunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu dimasukkan 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n plus 1 hasilnya 2 pangkat n plus 1 plus 1 min n. Jadi hal ini kita tunjukkan sebagai berikut. Perhatikan, ditulis lagi 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n plus 1, hasilnya harus sama dengan 2 ya toh, pangkat n plus 1 plus 1 min 1. Terus itu sudah sama ya. Lanjut. Yang ketiga, prinsip induksi kuat. Versi induksi yang lebih kuat diperlukan untuk membuktikan pernyataan mengenai bilangan bulat. Jadi mengenai bilangan bulat ya. Versi induksi yang lebih kuat adalah sebagai berikut. 1. Pn benar, dan yang kedua, untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n. Jika Pn di mana Pn plus 1 sama dengan Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Next. Versi induksi yang lebih kuat mirip dengan induksi sederhana, kecuali bahwa pada langkah kedua kita mengambil hipotesis induksi yang lebih kuat bahwa semua pernyataan P1, P2 sampai dengan Pn yang diminta adalah benar daripada hipotesis yang menyatakan bahwa Pn benar pada induksi sederhana. Bahwa prinsip induksi kuat memungkinkan kita mencapai kesimpulan yang sama meskipun pemberlakuan andaian yang lebih banyak. Next. Contohnya, ya di situ ada teka-teki susun potongan gambar. Ya. Nanti ya, ada gambar. Penyelesaiannya n potongan selalu diperlukan n-1. Langkahnya untuk memecahkan teka-teki itu bagaimana? Yo, n plus 1 potongan diperlukan n langkah. Bagian yang pertama n plus 1 potongan menjadi 2 buah blok, dibuat jadi n plus 1 itu dibagi 2. Jadi n plus 1 itu sama dengan n plus 1 plus n 2. Ya. Jadi dibagi menjadi 2 buah. Nah, untuk menyatukan blok 1 dan 2 diperlukan apa? Diperlukan, lihat, n1 tadi kan rumusnya n-1. Langkah keduanya n2 min 1 disatukan. Jadi n1 min 1, langkah kedua n2 min 1 ya, plus 1. Langkah terakhirnya harus menjadi sama dengan yang di atas ditentukan tadi. Jadi yo n plus 1 plus 2 min 2 plus 1 hasilnya sama dengan n yang diminta di sini. Itu ya, n potongan itu penyelesaian yang di n potongan ini yang pojok. Ya, jadi n potongan selalu diperlukan n-1. Ya, jadi harus sama dengan n. Penyelesaiannya harus dengan ya tadi disamakan, langkah pertama dan kedua dijadikan 1, setelah dipecah hasilnya harus sama dengan n potongan. Ya, next. Yang keempat, bentuk induksi secara umum. Bentuk induksi secara umum dibuat supaya dapat diterapkan tidak hanya untuk pembuktian yang menyangkut himpunan bilangan bulat positif saja, tetapi juga pembuktian yang menyangkut himpunan objek yang lebih umum. Syaratnya, himpunan objek itu harus memiliki keterurutan dan mempunyai elemen terkecil. Next. Definisinya begini. Relasi biner itu lambangnya lebih kecil ya. Lambangnya itu lebih kecil, biner, relasi biner pada himpunan X dikatakan terurut dengan baik bila memiliki properti berikut. Ya, 1, diberikan X, Y, Z anggota X. Jika X lebih kecil Z dan Z lebih kecil Z, maka X-nya juga lebih kecil dari Z. Itu kesimpulan yang terakhir. Yang kedua, diberikan X, Y anggota X, salah satu dari kemungkinan ini benar, X-nya lebih kecil Z dan Z-nya juga lebih kecil X, atau hasilnya X sama dengan Z. Nah, jika A adalah himpunan bagian tidak kosong dari X, berarti ada himpunan A-nya itu tidak kosong ya, terdapat elemen X anggota A. Sedemikian hingga
X lebih kecil sama dengan Y untuk semua anggota, Z anggota A. Jadi untuk isinya, X-nya itu ada isinya, ada elemennya. Ya, jadi untuk semua Z-nya nanti anggota A. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tidak kosong. Dari X itu mengandung elemen terkecil. Next. Contoh. Nah, di sini buktikan dengan induksi matematik bahwa n pangkat 5 min n habis dibagi 5 untuk n bilangan bulat positif. Andaikan bahwa Pn adalah proposisi bahwa n pangkat 5 min n habis dibagi 5 untuk n bilangan bulat positif. Basis induksi ya. Jadi kita tetap ingat langkah penyelesaiannya yaitu dengan basis induksi. P1 benar karena 1 pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 0, habis dibagi 5, betul. Yang kedua, langkah induksi. Ya, cara pengerjaan yang kedua dengan langkah induksi. Berarti dimasukkan tadi n plus 1 pangkat 5 min n plus 1 sama dengan bla 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 sampai hasil akhirnya n pangkat 5 min n ya plus 5 kali n pangkat 4 plus 2 pangkat n pangkat plus 2 n pangkat 3 plus 5 n pangkat 2 plus n. Ya, jadi begitu cara langkah basis induksi dan langkah induksi. Next. Ya. Terima kasih. Saya akhiri di sini ya pelajaran bab 1 mengenai induksi matematika. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.